kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Sahabat terkasih, program Cerita Iman edisi Rabu 12 Oktober 2022 kembali hadir menyapa kita semua pada hari ini. Sahabat Dulketania Suarez dari SMGM Oesau Kupang akan berbagi pengalaman imannya buat kita semua pada hari ini. Sahabat terkasih, sebelum kita mendengarkan sharing iman dari sahabat Dulketania Suarez, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Semoga kami boleh mendengarkan sharing iman ini dengan penuh iman yang akan dibagikan oleh sahabat Dulketania Suarez. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dimanapun berada, salam jumpa dalam edisi Cerita Iman. Perkenalkan, nama saya Dulketania Suarez. Saya dari komunitas Sahabat Monsinyur Gabriel Manek, cabang Oesau Kupang. Dalam edisi Cerita Iman kali ini, saya memilih Injil Yohanes bab 2 ayat 3 sebagai ayat emas saya, dan saya memberi judul Maria Bundaku. Para sahabat terkasih, saya mau membagikan pengalaman iman saya. Sejak kecil saya sudah mengikuti kebiasaan orang tua saya berdoa rosario setiap malam. Hal itu saya lakukan hingga saat ini. Saya masih ingat persis waktu itu saya masih SD kelas 4. Ketika pulang sekolah, saya belum ganti seragam saya. Saya mengambil kembali buku pelajaran saya dan membaca kembali materi pelajaran yang saya dapatkan di sekolah. Hal itu saya lakukan tanpa sadar. Bukan pelajaran yang saya ucapkan, tetapi doa Salam Maria yang saya ucapkan. Hal itu membuat saya berpikir, kok bisa doa Salam Maria yang saya ucapkan? Lalu akhirnya saya berpikir bahwa mungkin dengan saya meminta sesuatu, sebelum saya meminta sesuatu, saya berdoa Salam Maria dulu, pasti saya akan mendapatkan apa yang saya minta. Hal itu saya lakukan hingga saya duduk di bangku SMA. Dan ketika waktu itu, saya mengenal organisasi THS, THM, saya ikut bergabung, saya mengikuti retret, saya belajar tentang Bunda Maria, kami belajar tentang Bunda Maria pada saat retret. Hal itu membuat saya semakin jatuh cinta, semakin memiliki kecintaan terhadap Bunda Maria. Saya terus melakukan kebiasaan saya berdevosi kepada Bunda Maria, rutin berdoa rosario, hingga akhirnya saya memasuki bangku kuliah. Saya pun semakin tekun. Saya berpikir bahwa ketika saya berdoa bersama Bunda Maria, saya meminta sesuatu, pasti yang saya minta itu saya akan dapatkan. Karena ada Bunda Maria yang mendoakan saya. Karena bagi saya begini, sahabat-sahabat, waktu itu saya takut sekali dengan Tuhan Yesus. Saya hanya berpikir bahwa saya punya Bunda Maria, saya punya ibu yang pasti lebih mengerti saya, lebih memahami saya. Jadi apapun yang saya minta, pasti saya akan dapatkan. Singkat cerita, setelah wisuda, saya bekerja di sebuah puskesmas di Kabupaten Kupang. Saya bekerja belum sampai 1 tahun. Sebelum sakit, saya mendapat mimpi, mendapat tanda lewat mimpi, di mana dalam mimpi itu saya berada di sebuah bukit di depan gereja. Di luar bukit itu saya melihat ke atas langit ada sebuah poster besar, dan poster itu adalah wajah Bunda Maria. Bunda Maria memakai jubah biru putih. Bunda Maria menatap saya dari atas langit, dan saya pun menatap ke atas langit. Hingga lama-lama poster itu menjadi kecil, hingga poster itu jatuh
Lalu saya menangkap poster itu, karena tertiup angin saya mengejar poster itu dan saya menangkap poster itu dan saya memeluk erat poster itu karena saya takut tertiup angin. Hingga akhirnya sebelum saya mau sakit yang memang secara fisik tidak, saya bermimpi lagi bahwa jika saya sakit saya harus mencari seorang romo untuk mendoakan saya. Hingga akhirnya saya pun mulai mengalami sakit. Pada bulan Februari tahun 2015 saya mengalami sakit, tetapi tidak terlalu parah. Namun di tanggal 1 Juli 2015 itu pas sedang dinas sore, saya tiba-tiba merasakan jantung saya ini nyeri sekali, hingga saya meminta tolong teman saya untuk memanggilkan papa dan mama saya. Ketika mereka ke kantor, melihat saya, mereka tanya, "Kamu kenapa?" Saya menceritakan, saya bilang cepat bawa saya ke rumah sakit. Tetapi papa dan mama saya bilang, "Sabar, kita ke rumah, kita berdoa." Lalu akhirnya kami ke rumah. Papa dan mama saya ini mereka mendoakan saya. Lalu akhirnya saya pun merasa sedikit lega. Napas saya yang tadinya sesak sudah kembali normal. Akhirnya keesokan harinya saya kembali masuk kerja seperti biasanya. Seiring berjalannya waktu, saya mengalami sakit yang lebih serius lagi, dimana setelah pulang dinas malam, saya sebelum tidur saya berdoa. Tiba-tiba saya merasakan jantung saya ini kembali nyeri, kembali sakit, dan saya melihat seorang nenek yang memegang tongkat. Dia menarik saya jatuh dari atas tempat tidur saya. Saya akhirnya ngesot keluar dari kamar saya meminta bantuan teman-teman saya untuk memanggilkan orang tua saya, karena kami tinggal bersebelahan. Saya di mes sebelah, papa dan mama saya di mes yang sebelah. Akhirnya mereka datang membawa saya ke rumah sebelah. Saya merasa bahwa waktu itu banyak sekali orang yang ada di sekitar saya dan mereka mau mengambil saya. Saya lalu bilang ke mama saya, tolong bawa saya keluar dari rumah ini sekarang karena banyak sekali orang di sini. Lalu akhirnya mama saya bertanya, kita mau kemana? Saya bilang, saya tidak tahu, intinya sekarang juga kita keluar. Akhirnya kami jalan. Dalam perjalanan kami bingung, kami tidak tahu kemana. Tetapi kebetulan adik saya ini berteman dengan romo yang ada bertugas di paroki kami. Dia ada di stasi. Kami ke sana. Adik saya kontak romo ini, lalu romo ini bersedia, bilang iya, bawa dia ke sini. Setelah sampai ke stasi tersebut, saya menceritakan mimpi saya ke romo. Saya bilang, "Romo, saya mimpi kalau saya sakit, romo yang doakan saya." Lalu akhirnya romo ambil stola, romo pakai, romo tumpangkan tangan ke kepala saya, lalu romo mendoakan saya. Waktu itu jam 11 malam. Sementara doa, saya merasakan tubuh saya ini seperti dingin, lemas, saya merasa aneh. Akhirnya lama-kelamaan saya kerasukan dari jam 11 hingga jam 4 subuh. Karena besoknya hari Minggu, romo harus misa. Romo bilang kita stop, nanti besok sore kita lanjutkan lagi. Akhirnya kami stop, kami beristirahat. Pagi-pagi kami kembali ke rumah kami. Jadi romo pesan sebelum matahari terbenam saya sudah harus di sana. Jadi selama beberapa hari saya pergi pulang stasi untuk didoakan. Tetapi mungkin romo merasakan ada sesuatu yang mungkin ada serangan balik begitu. Jadi akhirnya saya diminta romo bersama keluarga saya untuk menginap di stasi. Kebetulan ada rumah pastoran, ada ruangan yang kosong. Lalu saya dan orang tua saya kami di sana. Selama 3 bulan saya diterapi romo, didoakan romo, tetapi saya semakin parah. Memang secara fisik tidak, tetapi jiwa dan mental saya seperti terganggu. Tubuh saya ini dirasuki oleh bermacam-macam roh. Walaupun demikian, saya sering mendapat mimpi melihat Bunda Maria. Dalam mimpi saya itu, di mana orang jahat membawa jiwa saya, di situ ada Bunda Maria yang selalu mengikuti saya dan melindungi saya.
Jadi waktu itu orang melihat bahwa saya itu seperti orang gila, saya amnesia, saya seperti orang gila. Jadi ada yang percaya dan ada yang tidak. Lalu akhirnya pada satu ketika saya bersama Romo membawa saya ke dalam kapela. Romo mendoakan saya. Yang membuat saya kalau mau dibilang sedih, iya. Karena waktu itu saya melihat Romo mendoakan saya, tetapi roh ular ini masih ada di tubuh saya. Jadi dia tidak terlepas begitu. Lalu saya melihat Romo berdiri di hadapan Bunda Maria. Romo bilang sama Bunda Maria, saya capek, saya pusing. Saya hanya ingat kata-kata Romo seperti itu. Lalu akhirnya setelah kami kembali ke aula pastoran, kata-kata itu terus ada di pikiran saya. Lalu saya melihat salib Yesus, saya bilang, Tuhan, Engkau wafat di salib untuk menyelamatkan kami umat manusia. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang hadir untuk menyelamatkan saya. Romo juga dia manusia biasa, tetapi saya yakin Tuhan, Engkau pasti akan membebaskan tubuh saya ini dari semua kuasa roh jahat. Dan ketika waktu itu saya pun berdoa di gereja, saya bilang ke Bunda Maria, Ibu, tolong bantu saya, tolong doakan saya. Kalau saya sembuh, saya akan bersaksi tentang Engkau, Ibu. Saya akan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Lalu akhirnya dalam perjalanan sakit waktu itu dari tahun 2015 sampai tahun 2018, 6 bulan saya mengalami gangguan mental saya, mau dibilang amnesia, tidak amnesia, mau gila, tidak gila. Selama 6 bulan, terus untuk melewati tahap pemulihan itu selama 3 tahun. Dan sebelum saya mau memasuki tahap pemulihan itu, saya bermimpi lagi Bunda Maria yang terakhir, yaitu Bunda Maria berpesan kepada saya bahwa kalau kamu mau sembuh, kamu harus bisa menyembuhkan orang. Saya bermimpi begitu, lalu saya dalam hati, saya berpikir, berarti saya tidak ada waktu untuk tidur, saya harus terus berdoa. Lalu akhirnya waktu itu, waktu tidur saya itu cuma sedikit saya lebih banyak habiskan waktu saya untuk berdoa dan terus berdoa, karena saya menginginkan kesembuhan. Jadi akhirnya, singkat cerita, karena kepasrahan diri saya, dan juga kedua orang tua saya kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, saya pun memperoleh kekuatan dan rahmat dari Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Memang tahap pemulihan itu saya lewati selama 3 tahun, dari 2015 hingga 2018. Tetapi saya sangat bersyukur sekali bahwa saya bisa melewati semua proses itu karena Bunda Maria yang begitu menyayangi saya, yang selalu setia menemani saya dan mendoakan saya. Sahabat-sahabatku terkasih, inilah sharing iman saya. Apapun persoalan hidup kita, teguhkanlah dan kuatkanlah iman kita. Berserahlah kepada Bunda Maria. Bunda Maria tidak akan pernah terlambat membawa doa dan harapan kita ke hadapan putranya Yesus Kristus. Terima kasih para sahabat, Tuhan memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan seri iman dari sahabat Duketania Suarez. Semoga seri iman ini bermanfaat bagi kami. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah program Cerita Iman untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kita semua yang selalu setia mengikuti program Cerita Iman. Sobat terkasih, jangan lupa untuk selalu dukung SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Selamat malam.